Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali masih dengan saya Ana Ogi di channel Pena Digital. Nah, pada kali ini kita akan berbagi video ya. Kita akan menguji coba aplikasi AI buatan ChatGPT ya. Nah, kita akan menguji coba aplikasi AI buatan ChatGPT, aplikasi AI buatan OpenAI yaitu ChatGPT. Kita akan minta dia mengerjakan soal akuntansi ya sesuai dengan background saya. Nah, kita akan melihat apakah si ChatGPT dapat mengerjakan soal akuntansi yang saya berikan ataukah keliru ya, seperti itu. Nah, perlu diketahui soal akuntansi yang saya berikan ke ChatGPT bukan soal akuntansi pilihan ganda ya. Namun soalnya seperti ini. Nah, ini ya. Saya sudah punya soal di sini, saya sudah buat soal. Ini soal akuntansi jasa paling dasar. Di sini ada tanggal transaksi. Kemudian dari transaksi ini kita akan minta si ChatGPT menjurnal, ya, membuat jurnal. Kemudian jurnal yang dibuat sama si ChatGPT, dia harus membuat akun yang sudah kita tentukan di sini. Ya, saya biasanya buat soal seperti ini. Jadi di atas ada transaksi, ada tanggal, agar jurnalnya agar siswa tidak membuat akun baru, maka saya sudah tentukan akun-akun yang perlu dibuat seperti ini. Nah, sekarang kita akan adu ya, kita akan uji si ChatGPT ini apakah bisa menjurnal sesuai dengan yang kita minta ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya sudah login ke ChatGPT ya. Nah, seperti ini. Ini aplikasi ChatGPT yang standar ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini saya menggunakan ChatGPT biasa ya. Tidak upgrade, tidak berbayar, artinya yang gratisan begitu. Kemudian kemudian di sini juga saya sudah buat kunci jawaban ya. Ini saya sudah buat kunci jawaban mulai dari jurnal ya. Kemudian buku besar, kemudian ada neraca saldo, kemudian ada worksheet ya. Di sini worksheetnya hanya 3 kolom, tidak ada adjustment karena di transaksi tidak ada. Nah, kita akan membandingkan jurnal yang dibuat sama ChatGPT dengan kunci jawaban ya. Apakah si ChatGPT melakukan kekeliruan atau mungkin salah semua atau mungkin yang keliru sedikit ya. Kita akan lihat sebentar lagi. Oke. Jadi nanti prinsip kerjanya kita akan minta si ChatGPT membuat jurnal dengan model seperti ini ya, ada tanggal, ada keterangan, ada ref, debit, kredit ya, seperti itu. Kemudian soal ini saya akan copy paste ya, saya akan copy paste ke prompt ChatGPT. Kita akan minta si ChatGPT akan menjurnal. Oke, di sini saya copy paste dulu dari sini ya, mulai dari tanggal, keterangan transaksi, saya copy sampai ke bawah, termasuk juga yang di sini ya. Klik kanan, copy. Oke, sekarang saya masuk ke ChatGPT. Di sini saya buatkan prompt ya. Buatkan jurnal umum menurut akuntansi berdasarkan transaksi di bawah ini. Kemudian kita akan minta si ChatGPT buat jurnal modelnya seperti jurnal yang kita buat tadi ya. Maka saya buat di sini dengan fill itu artinya kalau di database kolomnya ya, seperti itu. Dengan fill apa, di sini saya minta fillnya ada tanggal, ada keterangan, ada ref, debit, kredit. Oke, dengan fill yang pertama tanggal, kemudian keterangan, ini saya buat di sini nama akun ya. Kemudian di sini ref, kode akun, kemudian debit dan kredit. Oke, kita bisa lihat di sini saya buat perintah ke ChatGPT, buatkan jurnal umum menurut akuntansi berdasarkan transaksi di bawah ini dengan fill. Dengan fill itu maksudnya jadi si ChatGPT akan buat jurnal dengan seperti ini modelnya ya, ada kolom tanggal, ada keterangan, ada ref, debit, kredit. Kenapa kita perlu beri perintah fill seperti ini? Karena ChatGPT ini akan bingung juga ya, maksud saya dia akan bisa mengerjakan kalau prompt yang kita berikan itu jelas ya. Tapi kalau promptnya ambigu, maka dia juga biasanya hasilnya ambigu. Oke, selanjutnya saya enter. Di bawah ini saya tinggal paste saja
soal yang sudah saya copy paste tadi. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi promptnya kita bisa lihat, buatkan jurnal umum menurut akuntansi berdasarkan transaksi di bawah ini dengan field ini. Oke, di sini ada tanggal sama transaksi, kemudian di bawah ini nomor akun ya, kode akun. Kita klik, kita akan lihat apakah si ChatGPT menjurnal atau bagaimana responnya ya. Ini baru pertama kali saya uji coba si ChatGPT juga. Oke, kita jalankan. Kita scroll. Oke, kita bisa lihat ya, si ChatGPT sudah mulai beraksi. Nah, model jurnalnya mirip ya. Model jurnalnya mirip dengan yang kita minta. Jadi ada kolom tanggal, ada akun, ada kode akun, ada debit kredit. Wah, ternyata ChatGPT cepat juga nih. Wah, ini bahaya nih kalau bagi siswa yang melihat video ini ya, ketemu soal seperti ini. Oke, sekarang si ChatGPT sudah selesai menjurnal. Sekarang saya akan copy paste jurnal yang dibuat sama ChatGPT. Kita akan bandingkan dengan kunci jawaban yang sudah kita buat ya. Saya klik kanan, copy. Saya buka kunci jawaban tadi. Nah, di sini saya paste saja ya. Oke. Kita lihat dulu modelnya. Di sini yang dibuat sama si ChatGPT ya. Tanggal. Ini kayaknya kurang copy paste saja. Oke, tanggal ya. Tanggal mirip ya dengan yang kita minta. Keterangan juga sama. Rep juga sama. Debit sama kredit. Nah, sekarang kita akan lihat akunnya. Akun yang dibuat sama si ChatGPT sama nominalnya. Apakah benar, apakah sama atau keliru ya gitu. Oke, kita lihat di sini. Ini kunci jawaban saya buat. Ya. Kas, peralatan servis, perlengkapan servis modal Pak Isman. Kas, peralatan servis, perlengkapan servis modal Pak Isman. Nominalnya sama ya, ini 31.600, 26 juta, 1.400, 59 juta. Oke, ini jawaban si ChatGPT benar ya, sesuai dengan kunci jawaban yang kita buat. Selanjutnya kendaraan kas utang usaha. Kendaraan kas utang usaha 50 juta, 10 juta, 4 juta, 40 juta. Oke, betul ya. Oke. Bahaya nih kalau si ChatGPT pintar juga nih. Kita lanjut lagi, kas beban lain utang bank. Kas beban lain utang bank. Oke, jurnal yang dibuat sama si GPT benar nih. Kita coba lagi, sewa di Barmuka pada kas. Oke, betul ya. Perlengkapan kantor, perlengkapan servis kas. Nominalnya sama. Oke, ini benar ya. Wah, bahaya nih ChatGPT nih, pintar juga dia menjurnal. Selanjutnya ada kas piutang pendapatan servis. Kas piutang pendapatan servis. Angkanya sama. Oke. Peralatan kantor kas ini juga sama 1.200. Beban gaji, beban listrik dan telepon dan kas. Nominalnya juga sama. Oke. Wah, bahaya nih si ChatGPT. Ini kalau siswa yang melihat ini, wah. Oke, kita lanjut lagi. Kas pendapatan servis sama. Piutang usaha pendapatan servis sama. Angka juga sama. Oke, ini saya blok ya yang jawaban si ChatGPT benar. Utang usaha kas 5 juta sama. Kas pendapatan servis sama ya. Oke, ternyata si ChatGPT pintar juga menjurnal nih. Kas piutang usaha betul ya. Selanjutnya asuransi dibayar muka kas. Oh, sama lagi jurnalnya yang dibuat sama si ChatGPT. Kemudian kas pendapatan diterima di muka, kas pendapatan diterima di muka, angkanya juga sama. Wow. Lanjut lagi. Beban gaji, beban pelayanan kendaraan, beban lain kas sama. Prive kas sama. Wow, oke, kita bisa lihat di sini ya. Jurnal yang dibuat sama ChatGPT itu sama persis dengan kunci jawaban yang saya buat. Ya. Ini bahaya nih si ChatGPT nih. Jadi soal yang semacam ini hanya dalam hitungan menit si ChatGPT sudah selesai menjurnalnya. Luar biasa nih. Oke, sekarang kita jumlah saja sum. Ya, jawabannya pasti sama lah, totalnya ini harusnya sama. Kalau nggak sama ya berarti keliru gitu ya. 181 240. Oke, kita bisa lihat ya, si jurnal
jurnal benar nih. Si ChatGPT jawaban jurnalnya benar. Oke. Saya membuat jurnal ini manual, ini butuh waktu beberapa menit ya. Butuh waktu beberapa menit. Nah, si ChatGPT hanya hitungan detik saja dia sudah selesai menjurnal. Oke, sekarang kita minta si ChatGPT apakah dia bisa membuat buku besar ya. Nah, kita akan juga minta si ChatGPT buat buku besar modelnya seperti ini. Ada kolom tanggal, ada keterangan, ada debit kredit, kemudian ada saldo debit, ada saldo kredit. Oke, sekarang kita kembali ke prompt ya. Nah, gawat ini si ChatGPT. Oke. Kemudian di sini saya buat prompt lagi berdasarkan jurnal umum di atas. Buatkan buku besar dengan file, tanggal, keterangan, debit, kredit, kemudian saldo. Saldonya ada debit dan kredit gitu ya. Jadi kita minta si ChatGPT dari jurnal yang sudah dia buat, kita minta dia buat buku besar. Ya, kita minta dia buat buku besar dengan kolom tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo, debit, kredit ya. Sama dengan seperti ini kunci jawaban yang sudah kita buat. Tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo, debit, kredit ya. Kita akan bandingkan juga apakah jawaban si ChatGPT ini benar atau keliru ya. Oke, saya mau menyusun buku besar ini secara manual. Ya, ini lumayan beberapa menit ya. Bahaya nih kalau si ChatGPT juga bisa. Kita lihat, jalankan. Oke, kita bisa lihat si ChatGPT mulai beraksi. Waduh, gawat nih si ChatGPT. Wow, wow, wow. Nah, kita bisa lihat ya buku besar yang dibuat sama si ChatGPT. Nanti kita akan bandingkan dengan kunci jawaban yang sudah kita buat. Oke, di sini jadi si ChatGPT saya minta dia membuat buku besar ya, berdasarkan jurnal yang sudah dia buat, berdasarkan jurnal yang sudah dia buat di atas tadi. Oke, kita tunggu. Apakah ChatGPT bisa memberikan jawaban yang benar ataukah ada yang keliru? Kita lihat di sini. Oke, ini si ChatGPT berhenti sampai di pendalaman service. Kita klik continue generating, artinya lanjutkan lagi. Oke, kita lihat ya. Beban lain terakhir. Oke. Nah, sekarang saya akan copy paste lagi buku besar yang dibuat sama si ChatGPT ya. Sampai beban lain. Copy. Nah, saya akan paste di sini. Kita akan lihat ya jawaban si ChatGPT. Oke, ini buku besar kas. Wow, dia bisa buat keterangannya panjang seperti ini, lengkap seperti ini. 31, kita lihat saja langsung di bagian terakhir ya. Di sini sebentar, kita lihat. Di sini si ChatGPT buat saldo berbeda. Saldonya berbeda. 39.960, di sini saya buat 37.560. Oke. Ini sudah ada perbedaan ya. Jawaban saya dengan si ChatGPT. Kita tandai dulu. Oke, selanjutnya piutang usaha sama, perlengkapan kantor sama, kemudian perlengkapan servis sama, asuransi dibayar muka 600 sama, kemudian 4.800.000 sama, 1.200.000 1.200.000, 26 juta 26 juta, kemudian 50 juta 50 juta. Oke, kita lihat lagi yang kreditnya. Utang usaha 35 juta, 25 juta 600. Apa ini? Utang bank. Utang bank 25 juta 600. Oke. Kemudian
pendapatan diterima di muka 5 juta, 59 juta, preferred 2 juta, 15 juta 200, 5 juta 600, 540 sama 300 700. Oke, jawaban saya sama si ChatGPT hampir semuanya benar kecuali buku besar kas. Ya, di sini si ChatGPT dia membuat buku besar, ya, dia membuat buku besar sebesar saldo akhirnya 36.960.000. Oke. Kita bisa lihat di sini. Oke, sebentar ya. Mungkin ada yang sama atau mungkin ada yang berbeda. Kita cek dulu. 31.600 25 juta, 1.600.000, 38, 2 juta, 2.500 5 juta. Oke. Sisi debit ini sama dengan yang saya buat di sini. Oke, saya tandai dulu ya. Oke, selanjutnya ada preferred 2 juta, 2 juta. Kemudian di sini pembayaran beban 3.800.000. Oke, sebentar saya lihat. Ini diambil dari jurnal. Oh, kasnya 3.800.000. Oke, si ChatGPT merinci ya. Oke, tidak ada masalah karena jawabannya juga sama 3.800.000. Ini 600 sama sampai di sini. Cuma si ChatGPT merincinya. Selanjutnya ada 5 juta, ada 5 juta sama. Oke. 5 juta, 5 juta sama. Nah, sekarang ini beban listrik dan telepon. Beban listrik dan telepon di sini 540.000, beban gaji 2.200.000. Oh, berarti jawabannya sama juga sih. Karena ini kan sebetulnya 2.200.000 kalau ditambah dengan 540.000 sama ya. Sama dengan 2.700.000. Oke, kita bisa anggap ini sama. Cuma si ChatGPT meringkas gitu ya. Ada 1.200.000, 1.200.000 sama. Kemudian ada 3.800.000. Ini 3.800.000 kalau direkap ya, sama seperti di sini. Oke, kemudian ada 4.800.000. Kemudian di sini juga ada 4.800.000 sama. Oke. Kemudian tanggal 10, tanggal 10. Oke, sebentar ya. Kita lihat di sini. Jangan-jangan kunci jawaban yang saya buat keliru ya. Di sini si GPT tanggal 3 ya. Tanggal 3 tanggal 3 ada beban yang lain 600.000. Sebentar, saya cek dulu kunci jawaban yang saya buat. Tanggal 3 beban yang lain 600.000. Oke, sebentar ya. Kas beban yang lain 600.000. Padahal kasnya 25 juta. Oke, sini oke, kita bisa lihat ya. Jawaban si ChatGPT keliru nih. Untuk salah satu buku besar kas ya. Oke, yang lainnya sudah betul. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat ya, di sini saya beri keterangan dulu jurnal. Buku besar. Buku besar hanya satu akun ya yang keliru. Wah, gawat nih si ChatGPT ini. Oke, selanjutnya kita akan minta lagi si ChatGPT buat neraca saldo ya. Buat neraca saldo modelnya kayak gini. Nomor akun, nama akun, debit, kredit. Kita coba lagi. Berdasarkan buku besar di atas, buatkan neraca saldo dengan fill dengan fill nomor akun, nama akun ya. Nomor akun, nama akun, kemudian debit, kredit, serta totalkan. Oke, kita minta apakah bisa si ChatGPT membuat neraca saldo. Oke, si ChatGPT sudah mulai beraksi.
Nah, oke, kita bisa lihat di sini saya copy paste lagi jawaban si ChatGPT ya. Copy, kemudian saya paste di neraca saldo ya. Oke, kita bisa lihat jawaban si ChatGPT ya. Kita bandingkan lagi. Ini sama, ini juga sama. Saya beri tanda. Kendara utang dari sini ya, dari sini sama ya. Oke, kita bisa lihat ya jawaban si ChatGPT banyak yang sama nih. Perlengkapan kantor 400 sama ya, seperti ini. Oh, piutang juga sama nih. Piutang sama, ini juga sama. Oke. Nah, si ChatGPT dia salah di akun kas ya. Di sini harusnya 37.560, si ChatGPT menjawab 36.960. Oke. Oh ya, memang, dan totalnya di sini si ChatGPT nggak balance. Dia kurang 800.000 nih. Kita coba lihat 36.960. Apakah dia ngambil dari buku besar yang dia buat? Oke, betul ya. Jadi si ChatGPT ini keliru di neraca saldo ya. Mulai dari buku besar dan neraca saldo. Ya, saya beri tanda lagi di sini. Neraca saldo hanya akun kas yang keliru ya. Sama dengan yang ini tadi, hanya akun kas. Oke. Oke, kita bisa lihat ya. Jadi si ChatGPT berdasarkan soal yang kita buat tadi, kita minta si ChatGPT membuat jurnalnya betul, buku besar dan neraca saldo ya. Di buku besar dan neraca saldo si ChatGPT melakukan kekeliruan ya, di mana si ChatGPT salah membuat buku besar kas ya. Ada perbedaan tadi. Begitu juga dengan neraca saldonya ya. Karena buku besar sudah nggak sama, otomatis neraca saldonya juga nggak sama. Oke, sekarang kita minta apakah si ChatGPT bisa membuat neraca lajur dengan model seperti ini. Oke, kita coba lagi. Berdasarkan neraca saldo di atas, buatkan neraca lajur dengan fill kok nomor akun, nama akun, kemudian neraca saldo dalam kurung debit kredit, selanjutnya laba rugi debit kredit, dan neraca ya, neraca debit kredit. Oke, kita lihat apakah si ChatGPT bisa membuatkan neraca saldo ya, membuatkan neraca lajur berdasarkan neraca saldo yang sudah dia buat. Kita jalankan promptnya. Oke, kita bisa lihat di sini si ChatGPT sudah mulai beraksi. Oke, dia buat. Oke, kita bisa lihat ya di sini. Apakah si ChatGPT bisa mengetahui mana akun nominal dengan akun real ya? Yang pasti jawaban si ChatGPT sudah pasti ada yang keliru ya, karena tadi buku besarnya neraca saldo saldo kas itu keliru. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke. Oke, di sini kita bisa lihat. Wah, ini banyak sekali keterangannya. Ini sebetulnya apa ini? Keterangan tambahan aja ya. Oke, kita stop dulu. Nah, kita bisa lihat di sini si ChatGPT juga bisa membuat 53, 400, 4.800, 600 ya, sama dengan yang kita minta ya. Nih. Dan si ChatGPT juga bisa
bisa mengetahui ya mana akun real dan akun nominal nih sama. Oke, jawabannya juga mirip dengan yang kita minta. Si ChatGPT hanya keliru di saldo kas di sini ya. Kemudian kita lihat totalnya di sini. 7140. Oke, sama 15.200 sama ya. 132.060. Kenapa di sini berbeda? Karena tadi si ChatGPT keliru di buku besar di akun kas. Oke. Oke, dari keterangan ini kita bisa lihat ya bahwa si ChatGPT termasuk berbahaya sebetulnya karena dia bisa mengerjakan soal dengan cepat ya, sekalipun memang ada yang keliru ya, memang ada yang keliru. Jadi jika menggunakan ChatGPT kita tidak bisa menelan mentah-mentah jawabannya karena kita bisa lihat di sini sudah ada yang keliru. Oke, jadi tujuan saya buat video ini kita ingin melihat saja ya perbandingannya. Ternyata si ChatGPT juga dalam mengerjakan soal akuntansi ya, dari siklus yang kita minta tadi dia bisa mengerjakan dengan cepat, hanya beberapa menit ya, lebih cepat dari guru maupun siswa ya. Namun juga ada kekeliruannya. Oke, demikian video yang saya buat ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.